ini Pocket PGN P25G, P23, P15, P13, P19, P21 ZR, P33, P-Series dengan prosesor Intel Atom Z520, RAM 2GB, ukuran 8 inch, hard disk 1,8 inch dengan kapasiti 60GB, 80GB, dan 120GB dengan koneksi interface CE Shift CE 40 pin. Sangat mudah dibawa-bawa untuk kepentingan mobilitas yang sangat tinggi. Rak laptop seperti ini dibekali dengan perangkat Windows Vista 32 bit dengan kapasitas 80 GB, 60 GB, ya ada juga yang 120 GB. Yang kapasitas tersebut pada masa sekarang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penggunaan multimedia yang sangat besar. Alternatif penyelesaiannya adalah mengganti HDD yang ada di dalam laptop tersebut dengan SSD yang tentu saja disesuaikan dengan ukurannya, yakni cocok untuk SSD yang berukuran 1,8 inch yang sekarang banyak di pasaran, yakni mSATA. Nah, ini laptop yang akan kita ganti harddisknya dengan SSD tipe mSATA agar memudahkan untuk penginstalan perangkat Windows ke dalamnya yang cukup lega, yakni 256 GB. Harddisknya sudah kita buka, kemudian kita akan gantikan dengan SSD tipe mSATA RX7. Kemudian kita butuh konektor atau adapter Shift CE 40 pin. Nah, selanjutnya kita buka dulu SSD mSATA nya ya, karena ukuran SSD mSATA itu sangat sesuai dengan kondisi laptop yang sekecil ini, dan SSD tipe lain 2,5 tidak cukup, tidak cocok. Namun kita butuh yang namanya adaptor atau konektor untuk menghubungkan SATA ke Shift CE yang dimiliki oleh perangkat komputer ini. Nah, selanjutnya kita colokkan SSD mSATA nya ke adaptor atau konektor penghubung. Tentu saja harga dari konektor ini tidak begitu mahal ya. Kemudian kita pasang baut untuk mengancing dari SSD ini, karena SSD seperti ini banyak dijual di pasaran termasuk konektor dan adaptornya. Hanya saja perlu diperhatikan konektor untuk adaptornya harus menggunakan Shift CE 40 pin. Ada pula di pasaran yang menjual 22 pin. Jelas kedua perangkat ini harus kompatibel satu dengan lainnya. Nah, kemudian kita pasang baut untuk mengunci kedua device ini. Bautnya ini agak kecil, jadi butuh ketelitian dan kehati-hatian. Namun cara pemasangannya sangat mudah, hampir tidak ada kendala dalam pemasangan SSD mSATA ini ke perangkat konektor. Kemudian kita kencangkan lagi bautnya, jangan sampai longgar. Kalaupun ada yang memiliki konektor mSATA, ada baiknya dicoba dahulu, jangan sampai SSD-nya tidak terbaca. Nah, pertama-tama kita rilis dulu, kita buka bagian baterainya, kita open lock, kemudian kita dorong ke depan supaya baterainya bisa keluar. Nah, ini sangat mudah. Di bawah baterai tersebut tersimpan dua baut yang harus kita buka. Total baut yang akan kita buka adalah 16 buah, 2 di belakang laptop dan 2 di depan laptop yang berada di bawah karet. Ya, pertama-tama kita buka dulu bagian depan untuk keyboardnya. Jadi bautnya ada 2 di depan, 2 di belakang, totalnya ada 4. Nah, kemudian kita lepaskan SD card dan MS2 nya, kemudian kita tarik ke bawah keyboardnya. Jadi cara membukanya itu harus ditarik ke belakang, kemudian diangkat ke atas ya secara perlahan, jangan sampai kabel
keyboardnya ini terlepas, karena memang tidak perlu dilepas, dan kita buka 12 baut yang ada di bawah sini. Nah, kita lihat di gambar ini ada 12 baut yang harus dibuka. Nah, setelah membuka bagian depan, kita masuk ke bagian belakang. Nah, di sini sudah terlihat ada hard disk yang menempel di dalamnya dengan shift CE 40 pin yang akan kita ganti. Nah, ini dia hard disk yang sudah kita buka. Ukurannya kecil, 1,8 inch. Nah, kemudian ini SSD yang akan kita tanamkan. Ada pula yang merek lainnya yang cocok. Ini juga ada Runcore yang harganya juga masih sangat mahal di pasaran. Nah, ini konektor yang akan kita pasang di perangkat SSD M-SATA tersebut. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka laptop tersebut kita segel kembali ya, agar menjamin keamanan. Nah, setelah diinstal Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, kita uji kemampuan dari SSD ini, apakah dia kompatibel dengan piranti komputer ini. Nah, ternyata setelah kita coba nyalakan, kita lihat bootingnya cukup cepat dibanding sebelumnya yang masih menggunakan hard disk. Nah, namun dalam hal ini saya tidak merekomendasikan para user lainnya untuk memformat SSD-nya, biarkan saja satu drive C. Nah, karena dalam pengalaman saya untuk format kadang mengalami freeze atau macet. Ya, jadi jangan diformat, biarkan saja satu drive untuk SSD-nya, jangan diformat, karena itu akan menimbulkan freeze atau beku atau macet saat prosesi penginstalan. Nah, setelah semuanya perangkat sudah diinstal, dipasang, upgrade semua perangkat mulai dari Windows, sistem keamanan, Defender-nya semua diupdatekan, termasuk browsing, Mozilla, Edge, ya, Internet Explorer, semuanya diupdate. Nah, ini mempercepat pelaksanaan browsing internet. Nah, dalam komputer seperti ini cuma ditanamkan RAM 2 GB dan tidak bisa dilepas. Nah, cara satu-satunya itu adalah membuat virtual memory pada laptop ini. Nah, kalau kita install Windows 10 dan Windows 8 itu sudah ada khusus untuk pembuatan virtual memory di device. Dan yang tak kalah penting adalah mendownload semua driver yang berkaitan dengan laptop ini, termasuk pula driver touchpad, supaya mousepadnya bisa digunakan dengan bagus, karena kadang terhapus saat proses instalasi berlangsung. Nah, aksesibilitas dari komputer ini sudah sangat cepat ya, internetnya juga sangat bagus dan stabil, karena semua perangkat sudah diupdate, diupgrade dengan baik dan benar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya adalah membuat virtual memory untuk perangkat ini. Yang tak kalah penting adalah proses aktivasi Windows-nya, karena kalau tidak diaktifasi maka itu akan juga membuat perangkat komputer dalam saat browsing itu menjadi lebih lambat. Untuk tambahan RAM pada laptop ini yang hanya dibekali 2 GB RAM dan tidak bisa diupdate, maka kita mesti masuk ke Advanced System Setting. Jadi kita klik kanan pada komputer kita masuk ke Advanced System Setting, kita masuk ke System Property, kemudian kita pilih Advance, kemudian kita masuk ke Setting. Nah, di situ di Setting Performance kita klik bagian Advanced Setting, ya, Advanced Setting, kemudian kita change untuk virtual memorinya, change value ya, untuk program kita klik. Nah, di situ ada nilai untuk virtual memorinya yang sesuai dengan rekomendasi dari laptop. Kalau di sini rekomendasinya adalah 2,3 GB.
Nah, kita isikan value-nya, kemudian kita klik OK, apply. Nah, kemudian kita restart laptop. Nah, semua proses sudah berjalan dengan bagus, update, upgrade Windows, antivirusnya segala macam sudah selesai. Maka laptop ini siap digunakan untuk berbagai macam kepentingan dalam hal browsing, penggunaan internet yang lebih lancar dan lebih maju. Nah, untuk hal seperti ini kita lihat ya, jadi kendala hampir tidak ada setelah proses instalasi berlangsung. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih.